kadang-kadang ada godaan itu kita kayak dililit ular. Permasalahannya di meditasi itu ketika dia melihat macam-macam hal. Seperti saya didatengin Sunan Kalijaga misalnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bahwa ketika meditasi itu suka ada bayangan kayak hitam, ya putih. Ya kadang-kadang saya buka mata lagi karena heran gitu kan. Ya. Pas gini, kok terang? Gelap terang. Malah jadi habis itu akhirnya lanjutin aja. Iya. Itu semuanya godaan. Itu semuanya godaan. Jadi seandainya seperti itu, terus tenangkan, fokus kepada nafas. Kalau sudah kita mencapai ketenangan, terus Allah kok ada yang melintas di dalam pemikiran kita atau kayak di jasad kita. Muter-muter, itu ada yang ler, ada yang kayak gatel, kayak ada binatang, kayak itu tuh abaikan aja. Itu godaan orang bermeditasi. Malah kadang-kadang ada godaan itu kita kayak dililit ular, tapi itu bukan ular beneran, itu hanya godaan. Terus ada juga yang merasa enek, mual, mau muntah. Nah, kalau yang merasa enek, mual, mau muntah itu biasanya jin yang ada di dalam itu tidak mau gitu. Jadi dia action, dia unjuk rasa. Aku nggak mau diajak meditasi gitu. Jadi mengganggu untuk bermeditasi. Kalau seandainya kita dalam bimbingan nanti ketika ada lorong, ada ngelihat lorong, ada ngelihat cahaya, kalau kira-kira akan tersesat, bila dalam bimbingan kita tarik, itu bukan jalanmu. Jadi tujuannya bukan itu. Kita kasih kesadaran lagi oleh sang pembimbing. Jadi supaya mereka nggak salah jalan. Soalnya kalau ngikutin lorong itu bisa ke dimensi yang lain. Bukan akan ketemu klik kepada sang pencipta jiwa, sang pemberi jiwa, sang penguasa jiwa, bukan, tapi kepada kesukaan yang lain. Itu seperti itu. Tapi kalau dibimbing, dalam bimbingan sang pembimbing, yang bimbing itu sudah waskito, sudah vibrasi gelombang energinya bagus, itu tahu. Walaupun banyak seperti meditasi massal, itu tahu aja. Yang nggak konsentrasi, yang belakang pada melotot, pada ini goyangan macem-macem, itu tahu. Nggak, terus kalau yang seperti itu kan ibaratnya itu yang cabar itu ibaratnya yang gagal meditasi. Tapi yang berhasil meditasi, terus pikirannya dia mau menyimpang, kalau ada sang pembimbing kita tarik. Bukan itu jalan, itu keliru gitu. Makanya dengan adanya sang pembimbing ini, dia harus yang sudah waskito, sudah menguasai gelombang. Gelombang apa? Gelombang energi. Jadi di mana yang kita bimbing itu sepertinya kita bisa dikasih sinyal bahwa jiwa yang ini akan tersesat, jiwa ini ada yang akan tidak benar. Nah, itu ditarik dulu. Seperti misalnya kita ada jamaah kita yang sedang mengalami jalan keliru. Kalau dia sudah pernah kita bimbing bermeditasi dan kita gelombangnya itu sudah nyambung dengan sang pembimbing, itu ketahuan itu jalanmu salah. Akhirnya dengan sendirinya dia bisa introspeksi diri, akhirnya tidak berbuat yang salah. Apalagi punya keyakinan yang salah bahwa permasalahannya di meditasi itu
ketika dia melihat macam-macam hal. Seperti, oh saya didatengin Sunan Kalijaga misalnya. Saya didatengin Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya didatengin ABCD-nya. Itu kalau kita sudah peka, sudah magnet gelombangnya sudah satu frekuensi, itu bisa kita arahkan. Bukan itu tujuanmu, itu bukan itu tujuanmu, kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada dia siapa, dia Allah itu, gitu. Jadi bukan kepada si A, si B, si C. Terkecuali dalam meditasi didatengin oleh Nabi Muhammad. Loh, kok bisa tahu dia Nabi Muhammad? Dan Nabi Muhammad itu tidak akan pernah diserupakan dengan siapapun. Jadi seandainya ketemu dengan Nabi, dia ngaku aku Nabi Muhammad, ya pasti Nabi Muhammad. Itu beda cerita itu. Jadi bagaimana sosoknya Nabi Muhammad? Kok kita udah tahu? Ya itu nanti dengan sendirinya kan dibimbing sama sang punya jiwa. Jadi nggak mungkin dia akan menyesatkan. Yang menyesatkan itu kalau berjumpa yang macam-macam. Terus kita ketemu nanti berhenti, ada kayaknya alam yang luas, yang sejuk, yang indah. Kamu berhenti di situ, itu godaan juga. Terus misalnya ketika bermeditasi itu kita mencapai tataran tembus dimensi lain. Itu juga godaan juga. Tujuannya bukan ke situ. Tujuannya bagaimana kita merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu ketenangan yang sangat luar biasa, seperti kalau dikisahkan di dalam Islam ya, itu kan kalau kita di surga itu kenikmatan tertinggi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ibaratnya seperti itu, tapi kita sudah merasakan di alam dunia, sudah ada di dalam surga karena sudah bertemu dengan siapa? Dengan sang pencipta alam semesta, yaitu melalui siapa? Melalui hidup, melalui kehidupan kita, melalui diri kita. Kita mengenal tentang diri kita. Kalau kita mengenal diri kita, pasti kita akan bertemu kepada sang pemilik jiwa itu. Dan kenikmatan bertemu dengan jiwa, klik dengan jiwa itu sangat luar biasa. Luar biasanya apa? Kalau kenikmatan surga dunia, ibaratnya kalau orang ngomong nih, itu katanya hubungan suami istri mencapai klimaksnya, mencapai orgasme, itulah surga dunia. Makanya ditanya, kalian merasakan nikmatnya hubungan suami istri itu kayak apa? Kan nggak bisa ngomong. Itu lebih nikmat daripada itu. Kalau sudah mencapai klik, kita sudah tahu tentang diri kita, tahu tentang ingsun di sini, dan tahu bagaimana merasakan nikmatnya bertemu dengan si dia Allah itu, si dia Tuhan yang Maha Esa, si dia penguasa alam semesta. Itu sudah nggak bisa diomong. Yang bisa ngerasain ya masing-masing punya pribadi. Yang bisa ngerasain itu aja, nggak bisa gitu. Makanya yang sudah bisa tahu tentang dirinya itu hidupnya sangat biasa-biasa aja tapi bijaksana. Karena ada ketenangan di dalamnya. Karena apa yang dia butuhkan, yang dia kejar-kejar, dia temukan di dalam dirinya, di dalam diri ini. Itu tinggal bagaimana kita caranya konsentrasi merasakan diri kita yang hidup. Jadi kalau kita nggak mengerti diri kita yang hidup, ya kita orang biasa. Terus proses untuk menghilangkan merah, kuning, hijau dan lain-lain godaan itu dengan cara apa? Dengan cara balik kepada nafas. Baliknya kepada nafas. Jadi konsen kepada nafas. Jadi titik sentral tetap kepada hidup.
Hidup itu apa? Ya nafas kita ini. Setelah nafas kita perhatikan, kita ini baru kita di dalam hati kita Allah. Jadi bagaimana caranya untuk supaya tetap fokus hu Allah dan nafas itu seperti itu. Nanti hu Allah pun tidak ada. Jadi hu Allah pun nanti hilang. Adanya apa? Keindahan, ketenangan, kenikmatan yang nggak bisa diungkapkan. Makanya orang kalau yang sudah gila semedi, gila kepada dirinya sendiri, yaitu sesering mungkin kadang bertapa sampai bertahun-tahun nggak makan, nggak minum. Kenapa itu bisa? Lah kan dia mudah, sangat mudah. Karena apa? Kenapa jasadnya tidak rusak? Dan kenapa dia kok tidak meninggalkan ibadahnya? Kok bisa? Karena dia bisa melipat waktu. Jadi bagi kita dia bertahun-tahun. Padahal menurut dia baru 1-2 jam. Seperti yang masuk ke gua Ashabul Kahfi ya. Kan berapa ratus tahun. Menurut dia baru semalam. Itu namanya apa? Melipat waktu. Waktu jadi merasa lebih pendek. Padahal menurut orang sudah berabad-abad. Jadi dia nggak merasa meninggalkan sholat. Nggak merasa meninggalkan ibadah. Seperti Sunan Kalijogo. Dia bertapa jaga kali. Kok ininya nggak rusak? Jasadnya kok nggak mereteli, nggak dimakan belatung, nggak digigit? Ya karena ini cakra kekuatan yang dasar sudah meliputi raganya. Jadi sudah dijaga oleh cakra yang sudah melapisi jasadnya. Jadi jasadnya tetap utuh karena dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan struktur alamnya. Tetap jenggot nambah, rambut nambah panjang, dan itu udah hal yang alamiah. Tapi tetap dia tidak pernah meninggalkan ibadah karena merasanya baru sebentar. Padahal sudah 3 tahun lebih gitu. Jadi itulah efek positif dari meditasi itu. Jangan pernah meragukan nanti kita akan celaka. Nggak ada yang bermeditasi terus celaka, nggak ada. Karena alam semesta pasti mendukung. Karena ya memang semua alam semesta ini pelayan. Sebenarnya pelayan bagi siapa? Pelayan bagi pancernya ini. Bagi kita untuk melayani di dalam alam semesta ini untuk menjadi sesuai dengan takdirnya. Jadi apa? Jadi guru yang baik, jadi pengusaha yang baik, jadi miliarder yang baik. Semuanya yang baik akan selalu menebar kasih sayang. Jadi di dalam dirinya sudah tidak ada kebencian lagi. Adanya kasih sayang. Jadi kalau orang ngikutin semedi, ngikutin meditasi, itu nggak ada yang akan gelut perang atau. Tapi kalau misalnya dia untuk membalas peperangan itu pasti ada misi tertentu yang dibimbing oleh sang penguasa jiwanya. Itu Mas Tirta. Jawaban sekilas Ibu itu belum terlalu mendalam, masih ada yang mendalam lagi. Kalau misalnya nanti lain kesempatan kita bisa sambung kembali. Kira-kira bagaimana? Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga berkah. Sama-sama. Kita semua sukses dan dekat kepada Iya. Allah. Iya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini dikunyah-kunyah dulu, dipraktekin dulu. Iya, amin. Iya, ntar kapan-kapan lagi. Amin, Terima kasih amin. banyak ilmunya. Sama-sama. Ya, Udah, gitu. ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini semuanya membawa berkah manfaat. Dan saya lihat walaupun baru pemula ya sudah subhanallah lah. Saya lihat perubahannya sangat luar biasa dan mudah-mudahan seterusnya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian para pemirsa, mudah-mudahan kita bertemu lagi di sesi
berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.